Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari TPB 4A, kelompok 1 RPL Fisika Dasar 2, tahun 2021-2022 yang beranggotakan saya Elizabeth Hutahayan dengan NIM 121290063. Perkenalkan, nama saya Iko Satunasana dengan NIM 121270071 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Imelda Marsorlina Situmorang dengan NIM 121270061 dari Prodi Kimia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Amalia Putri dengan NIM 121270065 dari Program Studi Kimia. Saya Andre Simamora dari Prodi Sains Atmosfer dan Kepelatihan. Nah, pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pembuatan bel listrik dengan menggunakan prinsip elektromagnetik. Sebelum itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui sejarah pembuatan bel listrik ini, pengertiannya, cara kerjanya, serta kelebihan dan kekurangan pada pembuatan bel listrik ini. Berikut ini adalah penjelasan daripada pembuatan bel listrik. Sejarah bel listrik. Bel listrik pertama kali ditemukan oleh Joseph Henry yang lahir pada tanggal 17 Desember 1797. Ia adalah seorang ilmuwan Amerika yang menjabat sebagai sekretaris pertama dari Smithsonian Institution serta anggota pendiri dari Institut Nasional untuk Promosi Sains, prekursor Smithsonian Institution. Dia menciptakan prekursor kepada bel listrik, khusus lonceng yang bisa dibunyikan di kejauhan melalui kawat listrik pada tahun 1831 dan estafet listrik pada tahun 1835. Satuan SI dari induktansi yang dinamakan Henry ialah untuk menghormatinya, serta karya Henry pada relay elektromagnetik adalah dasar dari telegraf listrik praktis yang diciptakan oleh Samuel Morse dan Charles Wheatstone secara terpisah. Selanjutnya ada pengertian dari bel listrik. Bel listrik adalah alat yang mampu menghasilkan suara dari adanya perubahan energi listrik menjadi magnet, yang nantinya akan menimbulkan energi gerak yang berfungsi sebagai sumber timbulnya suara. Pengertian lain dari bel listrik adalah bel yang menggunakan elektromagnetik. Adapun cara menghubungkan rangkaian bel dengan metode elektromagnetik adalah dengan menjadikan besi yang terdapat dalam bel menjadi magnet sementara, yang nantinya berguna sebagai pemukul berulang kali secara cepat, sehingga dapat menghasilkan bunyi yang keras. Selain itu, bel listrik juga merupakan bel yang paling sederhana di antara bel yang lainnya. Cara kerja bel listrik. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan bel listrik, yaitu dinamo, gunting, jarum, kardus bekas, kaleng bekas, obeng, saklar, kabel, baterai, dan lem. Untuk langkah-langkah pembuatannya ialah siapkan dinamo serta jarum yang ditempelkan pada dinamo tersebut, lalu hubungkan kabel dinamo dengan baterai dan saklar. Setelah itu, pasangkan saklar pada kardus yang sudah dilubangi. Pasang dinamo dan batu baterai. Selanjutnya, tempelkan kaleng pada kardus. Lalu, untuk menghidupkan bel tersebut, yaitu dengan memencet saklar, maka bel tersebut akan berbunyi, dan untuk mematikan bel tersebut, yaitu dengan memencet kembali saklar, bel tersebut akan mati. Ini saya akan membuat bel sederhana. Alat dan bahannya adalah kardus bekas, kaleng bekas, saklar, dinamo, batu baterai, obeng, dan lem.
Pertama-tama kita letakkan saklar pada kardus bekas yang sudah dilubangi. Kemudian pasang jarum pada dinamo dan hubungkan kabel dinamo ke batu baterai dan saklar. Selanjutnya kita letakkan dinamo letakkan kaleng bekas pada bel tersebut, maka kita akan tekan saklar, maka bel akan Berdasarkan rangkaian bel listrik pada video ini, saat switch S1 ditekan on, arus listrik akan mengalir ke kumpulan elektromagnet melalui interruptor, sehingga terjadi medan magnet untuk menarik armatur stiker atau pemukul. Stiker yang ditarik tersebut kemudian memukul lonceng atau gong, sehingga bel listrik berbunyi. Selain itu, adapun prinsip kerja bel listrik yang berkaitan dengan kemagnetan, di mana sifat kemagnetan yang dihasilkan adalah sementara karena bergantung pada energi listrik yang dihasilkan. Karena arus listrik adalah muatan yang bergerak, kita dapat mengetahui arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang berarus listrik. Adapun rumus untuk mengetahui nilai induksi magnet pada pusat kawat melingkar yang memiliki jari-jari dan jumlah lilitan, yaitu B sama dengan μ0 dikali I dikali N per 2R. B yaitu sebagai medan magnet, I sebagai kuat arus, dan R sebagai jarak titik ke kawat, dan μ0 sebagai permeabilitas vakum, dan N sebagai jumlah lilitan. D. Prinsip kerja bel listrik. Apa itu rangkaian bel listrik? Rangkaian bel listrik adalah rangkaian yang terdiri dari dua elektromagnet yang disebut dengan solenoida, di mana di setiap solenoida dililitkan dengan arah yang berlawanan. Lalu, apa itu solenoida? Solenoida adalah penghantar melingkar yang berbentuk kumparan panjang. Medan magnet yang ditimbulkan oleh solenoida akan lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh sebuah penghantar melingkar ataupun sebuah penghantar lurus. Jika solenoida dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet, serta arus listriknya bergantung pada kuat arus listrik dan banyaknya kumparan. Garis gaya magnet solenoida merupakan gabungan dari garis gaya magnet dari kawat yang melingkar. Kumparan tadi seolah-olah memiliki dua kutub, yakni pada ujung kumparan merupakan kutub utara dan ujung lainnya merupakan kutub selatan. Selanjutnya kita akan membahas keunikan dari bel listrik. Bel listrik memiliki keunikan yaitu dapat mengontrol rangkaian elektronik sehingga dapat menghasilkan bunyi yang bisa diterapkan sebagai tanda waktu dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, seiring berkembangnya teknologi, bel berinovasi membentuk bel digital yang mengalami perkembangan dari bel listrik ini. Bel ini dibuat dengan microchip yang dapat dimasukkan sejumlah data. Kelebihan bel digital ini ialah dapat mengeluarkan suara sesuai pengaturan yang kita buat, seperti suara binatang, suara manusia, hingga suara bel yang biasa kita dengar. Kelebihan dari alat ini ialah dapat dibuat dari bahan-bahan bekas
tidak memerlukan biaya yang banyak, serta tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Sedangkan untuk kekurangan dari alat ini, ialah memerlukan sumber listrik yang cukup agar alat dapat digunakan dengan baik. Adapun saran pada alat ini ialah perlunya adanya penambahan perangkat yang terhubung ke internet agar dapat memantau aktivitas kinerja alat serta memberikan informasi tentang area yang terkena dampak kejahatan.